Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat kembali kebotolan para polemikus muslim yang mungkin sengaja menjadi botol demi membela sesuatu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Mohon maaf, karena ini bentuk pertentangan kepada ilmu pengetahuan. Sejak kapan kata wafat itu menjadi artinya ditidurkan? Ini sebuah konsep yang sangat begitu memaksa supaya membela sesuatu yang dia yakini. Jadi ketika orang-orang ini berdebat, berdialog, maka mereka seperti orang yang sudah siap menjadi botol demi membela sesuatu. Nah, kali ini teman-teman, kita akan melihat bagaimana apologetik Kristen ini membimbing dengan sabar, mengarahkan dengan sabar para polemikus muslim ini. Tetapi hampir dia ngamuk dan menunjukkan reaksi karena kebotolan yang dipamerkan oleh para polemikus muslim ini. Jadi teman-teman, simaklah diskusi berikut, jangan skip supaya teman-teman melihat apa yang dipertanggungjawabkan oleh apologetik Kristen ini dan apa yang ditanya. Sebaliknya, apa yang dibahas oleh para polemikus muslim dan bagaimana mereka akhirnya sangat begitu botol demi sesuatu. Ini dia videonya teman-teman. Loh, makanya gini, tadi kan udah dijelaskan pewahyuan itu tidak pernah digenapi secara letterlet diartikan, tetapi itu semua simbol penggambaran yang semakin terang benderang ketika sampai kepada kegenapannya. Ya, Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Ini kata-kata yang digunakan membuat lagi harus dan Tuhan Allah menyembelih hewan. Bukan, makanya gini ya. Jadi gini. Ini apa ya? Jadi sekarang itu iman kalian itu cocok. Kamu konsisten ya. Kamu konsisten ya bahwa Quran juga harus saya artikan letterlet. Tidak bisa kamu artikan. Iya, Ben. Setuju? Kalau dialog gini, Ben. Oke. Setuju? Sekarang saya masuk ke Quran. Siapkan dirimu. Jangan kau tafsir Quranmu ya. Iya, itu yang gua minta, Ben. Ini kalau dialog sama Kores Kristus, jangan main tafsir. Apa yang tertulis itu yang diimani, apa yang tidak tertulis itu benar. Mantap. Ya, mantap ya. Sebentar ya. Mantap ya. Oke, saya akan masuk ke Quran. Korbannya kekristenan itu nggak nyambung sama Yahudi, silakan. Saya ingin menguji konsistennya Slayer, kamu si Calvin, untuk membuktikan bahwa harus dipahami secara letterlet. Ayo, Ben, ayo. Oke, secara konsisten ya. Soalnya kalau misalnya ini perbedaannya Islam dengan kekristenan, kita beriman dengan apa yang tertulis untuk Islam. Di Ali Imran aku baca ya. Ya. Ketika Jadi 55. Antonius, gimana Ini kan apakah Yesus saya hanya mau orang raja? Saya hanya menggunakan dulu. Kambing betina, tekukur, merpati, eva tepung itu hanya untuk rakyat jelata yang nggak mampu, dan itu hanya jatuhnya perorangan. Oke. Saya hanya menguji konsistensinya Slayer ini, apakah dia bisa mempertahankan kata-katanya ketika dia pakai ukuran itu ke Kristen, dia pakai kemudian. Ayo berisi nih. Ali Imran berapa, Ben? 55 coba. 55. Ali Imran 55. Iya. Ali Imran. Kau share. Gak bisa, gue pakai laptop deh. Oke, saya baca ya. Ketika berfirman Allah, wahai sesungguhnya aku yang mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku dan yang menyucikanmu dari orang-orang kafir dan yang menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian kepadaku tempat kembali kalian.
lalu aku akan memutuskan di antara kalian tentang apa yang adalah padanya kalian berselisih. Jelas di sini dikatakan Isa meninggal, kemudian diangkat ke langit. Jadi gimana ini? Ayat ini betul atau yang mana, bro? Ini dong, itu di situ wafat loh, bukan meninggal, my bre. Jadi wafat itu apa artinya? Wafat itu bisa jadi ditidurkan, kayak di At-Taubah 66. Oh, saya cek Tawafa, menidurkanmu. Nah, gitu, Ben. Apakah gue menafsir? Kagak. Oke. Udah perkara. Wafat itu banget, anjir. Kok cepet banget sih? Malah lu yang nafsir, lu bilang wafat itu meninggal. Memang meninggal kok. Lu yang nafsir itu. Oke ya. Jadi mengangkatmu dikatakan nih, menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Iya. Jadi ya akhir ajal itu kan meninggal, bro. Mana sih? Baru wafat itu digunakan kepada orang-orang terhormat, bro. Ya, jadi artinya gini, kamu nggak konsisten. Mana sih yang ini Ali Imran 55 kan? Iya. Iza qalallahu ya Isa ini mutawafika. Iya, mutawafika itu meninggal. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang aku perselisihkan. Di mana yang tadi lu bilang itu? Ayat 55 itu. Lu mau bohong ya? Ayat 55. Ini mutawafika. Aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Ah? Iya. Menyampaikan kamu pada akhir. Iya. Lu di terjemahan mana sih? Loh, aku lihat ini. Gua di Salah Muslim ini. Nah, aku lihat di apa ini? Di aplikasi juga ada. Iya, wah parah lu bre. Ini ya, ini. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu. Aku mutawafika akan mewafatkanmu atau menidurkanmu, warofi uka dan mengangkat kamu ilaka kepadaku. Mana ada apa? Aku baca bukunya orang kepada ajalmu di mana itu? Iya, jadi ini ada di ini di. Lu udah share screen? Bukan, aku nggak share screen, tapi aku buka di aplikasi kok ini. Coba Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku, serta membersihkanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Udah. Nggak ada. Itu aku Muslim. Kita ambil kata per kata aja. Nggak ada itu menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Nggak ada itu. Iya, ini lihat aku. Nggak ada. Buka yang akuran kata per kata. Elah. Kita di sini nggak main tafsir ini. Oke, udah ya. Oke, betul ya. Bukannya udah lu tunjukin kata per kata. Ini yang gua baca nggak ada menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, bre. Iya, ini aku share ya. Iya, lu share screen, itu kan di Salah Muslim. Ini kan dia langsung kontekstual menerjemahinnya. Lu cari kata per kata. Ntar aku share ini. Ini. Ingatlah, ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku. Oke. Masa gua mesti masuk di sini? Kalau kata per kata dikatakan yang mewafatkanmu. Kan keluar aslinya nggak ada menyampaikan kepada akhir aja, nggak ada. Jadi gini, dikatakan gini, ini ada orang Arab menulis buku dikatakan, sebagai seorang Arab, saya tidak pernah tahu sesuatu arti yang lain selain kematian untuk ungkapan ini di dalam ataupun di luar Al-Quran. Seorang Arab. Ya terserah, kalau orang Arab lu dialog sama dia aja. Ini lu dialog sama gua, Ben. Ya udah. Lu dialog sama gua, Ben, di situ ini ada katanya seorang Arab. Bukan mengakhirkan. Jadi saya kasih tahu ya, saya kasih tahu sama kamu selayar. Orang yang menulis buku ini adalah orang yang membungkam mulutnya Ahmad Deedat. Ahmad Deedat hanya berani berdialog satu kali. Setelah itu dia nggak pernah lagi berani berdialog. Akhirnya penulis buku ini, akhirnya dia menulis buku ini sebagai jawaban terhadap Ahmad Deedat. Ahmad Deedat itu kan dedengkotnya Zakir Naik, dedengkotmu. Tetapi waktu itu dia tantang untuk kedua kali, Ahmad Deedat nggak berani. Kenapa?
karena orang Arab ini sangat bisa bahasa Arab dan dia dihubungi tidak pernah sampai matinya Ahmad Deedat dengan mati yang tragis, nggak pernah berani hadapin orang ini. Tapi dia katakan, ini ada di Al-An'am. Nah, ini yang Mutawafika itu ada di Al-An'am ayat 60 dan Az-Zumar ayat 42. Nah, itu yang lu bangga-banggain, kita adu aja dengan dalil-dalil yang gua bawa. Di situ juga ada kata-kata Mutawafika, Al-An'am ayat 60 dan Az-Zumar ayat 42. Di sini dengar. Tidur. Dengarin. Artinya tidur di sini. Dengarkan dulu, dan mengangkatmu kepadaku dengan jasadmu. Jasad itu hanya digunakan kepada orang yang meninggal. Ben, tadi perjanjiannya apa Ben sama gua kalau dengar dulu pakai tafsir. Ini ayat yang ditunjukkan ini, lihat ini. Udah kalah, ini lu. Kau lihat dong yang kau tunjukkan ini. Dengan jasadmu, perhatikan jasad itu. Di awal apa? Kalau jasad ini Kristus main apa yang tertulis, jangan yang ditafsir. Sekarang gini. Tafsir kalian bisa kabur-kabur. Mutawafika itu meninggal. Di sini ada yang di layar, siapa yang tunjukkan ini, dikatakan mengangkatmu kepadaku dengan jasadmu. Jasad itu udah orang meninggal jasad. Ya udah, lu pakai tafsir, lu udah walkout ini, lu kalah diskualifikasi namanya. Ini kok dia orang tidak mati. Jasad itu untuk orang meninggal. Lu jawab dulu, lu ngapain pakai tafsir? Kita pakai yang tertulis. Aduh. Ya aduh, yang ketiga kali ini. Ini kalian tidak konsisten ya. Ngapain pakai yang ditafsir? Wafat itu kalau kamus besar bahasa Indonesia itu diberikan kepada orang yang meninggal, orang terdekat. Bentar. Lu apa namanya? Lu inaugurasi dulu, evaluasi diri dulu. Kita perjanjian di awal pakai yang tertulis, jangan yang ditafsir. Jauh banget ini main tafsir di scroll. Udah kalah Gua udah bawa Al-An'am ayat 60 dan juga Az-Zumar ayat 53 di mana di sana ada kata mutawafika yang artinya ditidurkan. Ini wafat itu dulu bentar ya. Wafat itu meninggal dunia biasanya untuk raja, orang-orang besar ternama. Indonesia itu. Aduh, ini gimana? Ini udah ya. Tolong dong dilayanin Erben, bukan kelas gua kayaknya ini. Ben udah pakai tafsir, udah kalah diskualifikasi. Di ayat mana? Di ayat mana? Selamat datang di kebenaran. Di ayat mana? Lu bisa main apa yang tertulis, lu hanya bisa main tafsir. Saya share lagi ya. Ini lu sama Ahi Kingpin aja lah. Bukan lawan gua. Kau kok nah, ini no offense gua ada telepon serius. Saya tunjukkan lagi ya. Di dalam 19. Ya. 19 ayat 32. Jadi nggak boleh ditafsir, kita ikutin aja. 32. Perhatikan ya ini ya. Dan diberkatkan apa nih ntar 32 dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang sombong. Ini letter let baru, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jelas ya? Di sini jelas dikatakan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini nyata, runutannya tepat, kronologis perkataannya betul. Jelas ya? Kita masuk ke ayat 34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar dan mereka berbantah-bantah tentang kebenaran. Jadi Isa berkata begini. Sekarang kita Al-Maidah. Ya. Saya nggak tafsir ini bro. Ini saya bacakan. Al-Maidah 5. Jadi hanya kata-kata ini. Ya. Al-Maidah 5 ayat 117. Ya. Ayat 117. Jadi konsistennya si Slayer saya hanya buktikan aja. Kamu jangan standar ganda. 117. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah Tuhan dan Tuhanmu, dan andalah aku. Loh, kok dihentikan screen-nya ya?
Jadi jelas ya, Al-Maidah 5 ayat 17 itu jelas di situ Isa mati. Kalian sebenarnya mau percaya kepada Quran atau percaya kepada mana kayak ini? Halo? Kenapa kalian kepanasan? Aku tunjukkan data-data kayak gini. Hah? Halo? Oke. Waduh, kalian satu room ini kok diam semua? Halo? Jadi jelas ya, Isa itu mati. Ya, Nah. di mana? Apa? Kenapa? Baru nyampe gua. Gimana? Yang mana tadi? Yang mana? Oke, ada 3 ayat di Quran yang menegaskan secara terang bahwa Isa wafat. Coba di Meninggal. mana aja, coba bawa satu-satu lagi. Tadi lu udah mentok ya di Oke. mana? Ali Imran pasal 3 ayat 55, Mute-nya udah dibuka Baru Kak Adol, silakan. surah Maryam 19 ayat 32-34, dan Nah, surah dibuka ini Al-Maidah dong, 5 dibuka di- ayat apa namanya, 117. dibuka di share screen dong. Oke. Oke, jelas ya. Jadi saya berterima kasih dengan Slayer bahwa Mana? Calvin, Woi, lu terima kasih aja, mana datanya? loh, aku tadi udah share tapi ada yang bilangi. Ayo sini. Baru balik lagi ke laptop, Silakan, Bre. Kang Baru Alif. balik Oke, Kang Alif. oke, Silakan Kang Alif. oke. Kita share dong. Wah, Ya. ini Ben, ini gua akan kasihkan ke Ustadz Zina Alif ya sama Pak Amir. Enggak. Lu- Jadi gini, lu kamu bukan lawan gua soal bukan, ini, lu- kamu enggak. Lu- Jadi lu gini, kamu bukan lawan gua soal bukan, ini, lu kamu udah bilang lawan gua. tadi. Lu pakai yang ditafsir, lu udah Oh, diskualifikasi. bentar. Bisanya tidur. Bisa tidur juga gitu loh. Nah, sekarang Tafadol Ustadz Alif. Oke, saya Waktu dan lihat tempat kami kamus persilakan. Arab. Enggak, cuma itu tadi Erben yang Lu di kamus surah. KBBI lu. Lanjut ya, Ustadz Alif silakan. Enggak, saya cuma mau ini aja meluruskan dulu salah paham terlepas nanti Erben mau percaya atau tidak di surah Maryam ayat 34 apa 32 tadi ya. Bentar ya, saya coba buka dulu. Memaknainya kan begini, sorry lah Erben. Saya tidak masalah kalau tidak salah dalam memahaminya, masalahnya salah dipahami, jadi nggak enak saya dengarnya gitu. Tidur itu dalam bahasa Arab itu yanam loh. Enggak, ya ini. Yanam nggak tidur. Gini dipahaminya gini, gini ya dipahaminya. Ini pertama gini. Pertama kalimatnya kan wasalamun dan kesejahteraan dilimpahkan kepada wulidtu ini kata yang sudah lalu. Artinya ketika aku telah dilahirkan kan gitu. Oke, telah dilahirkan betul. Ya, wa yauma amutu. Nah, ini amutu ini kata untuk ke depan dan Iya. ketika aku akan dimatikan. Pertanyaannya apa? Dar. Mati. Oke, sekarang akan dimatikan. Itu amu tuh bukan Sebentar. wafat itu. Dengar. Oke. Gua Kita bilang juga berantakan lo Erben. dengar dulu. Justru apa yang disampaikan Bro tadi tepat. Sekarang saya katakan, ini sebentar. Pertanyaan saya gini, Bentar, Ustadz Alif, terima kasih Bro. Pertanyaan saya gini. Maju. Coba, bentar, tunjukkan ayatnya. Tadi kamu katakan itu telah dilahirkan, baru kemudian akan mati kan? Pertanyaan saya, pernyataan Isa ini, apakah ini pernyataan Isa waktu hidup atau setelah dia mati? Iya, artinya di sini beliau belum wafat karena Oke. dia akan dimatikan. Oke, akan dimatikan. Betul kan? Akan dimatikan. Sekarang pertanyaannya begini, Isa itu tidak berdosa. Perkataannya iya dan benar. Sekarang kalau begitu berarti Isa di dalam Quran pembohong. Siapa yang berbohong, Isa kah atau kalian? Kalian jawab itu. Isa itu tidak berdosa loh. Kok jadi melebar? Loh, itu dia. Integritas Isa di sini harus dibuktikan dong. Apa yang mau kamu luruskan? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku akan wafat, pada hari aku akan dibangkitkan, hidup kembali. Kalau kita sesuaikan dengan Yesus, tepat ini kronologinya, lahir, mati, bangkit, hidup kembali. Itu tepat. Kalau kamu katakan ini wafat itu tepat. Kenapa? Karena ini perkataan Isa waktu dia hidup. Berarti dia mati, dibangkitkan, hidup kembali dia. Lain. Emang di sini kamu memaknainya apa ini? Jangan ke ayat lah.
Di sini kan dikatakan itu ya, jelas dia ini. akan dimatikan, diwafatkan. Berarti beliau belum wafat. Sekarang saya tanya, kapan dia akan dimatikan? Ya nantilah pada saatnya. Kan Mana tertulis dia akan dimatikan nanti? Gimana sih? Sekarang kan lihat. Pemahamanmu. Oke, kita perbandingkan lagi ya. Ini ada 3 ayat loh. Sebenarnya ada beberapa ayat, tapi cukup 3 yang sangat tegas. Ali Imran 3 ayat 55 sama dengan surat Maryam 19 ayat 32 sampai 34. Dikatakan, kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali loh. Lah emang nanti Nabi Isa nggak dibangkitkan kembali? Tidak. Bangkit kembali lah, hidup kembali nanti. Semua manusia setelah diwafatkan tuh hidup kembali. Masalahnya sekarang kan Isa kan udah di langit, baru diangkat kan? Iya, berarti beliau belum mati. Loh, dia belum mati. Masalahnya di sini kan sudah dibangkitkan hidup kembali dia. Kan belum, akan. Berarti nanti Isa datang lagi, mati dia gitu ya. Habis itu dihidupkan lagi, baru mati lagi gitu. Ya nanti mati. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Sekarang ini belum. Di mana tertulis? Saya buktikan. Karena gini, saya hanya konsisten dengan pernyataan Slayer bahwa apa yang tertulis di Quran ini A, I, U, E, nya itu nggak boleh ditafsir. Sekarang apa yang kamu katakan bahwa Isa nanti akan mati lagi ketika dia datang, di mana tertulis di Quran? Loh, mati dia. Di mana tertulis? Mati. Di mana tertulis? Kok di mana tertulis semua manusia itu akan mati? Gimana sih? Banyak hadisnya itu banyak. Loh, kalian makanya Slayer, kamu jangan suka membuat premis yang ketika digunakan itu kepadamu kamu hancur sendiri. Oke. Jadi saya mau Slayer apa si Calvin ini dewasa. Ini ayat kalian loh, 3 ayat loh yang ngomong. Kenapa? Lihat ya. Ali Imran, dengar dulu. Ali Imran 3 ayat 55 sama surah Maryam 19 ayat 32 34 dan Al-Maidah 5 ayat 117 sama-sama mengatakan Isa itu mati loh. Bahkan kronologi. Kalau soal itu terserah, Bre. Iya sudah, terima kasih, terima kasih. Tadi kata wafat itu mati. Kata wafat itu memang mati. Tidur. Tidur itu biasan. Lu nggak bisa bantah. Oke. Larinya ke tafsir-tafsir, melanggar apa yang tertulis. Ini kita cek dong. Aku kayak gitu-gitu. Jangan ini lihat ini. Tidur itu ya. Apa, Ben? Nggak, jangan gitu, Ben. Jangan begitu, Ben. Itu translate lagi. Udah gua bawa dalil di sini, Ben. Lu kalau mau lihat persamaannya, ini baru lihat mati mutawafa. Dan Az-Zumar ayat 42. Mati di sana menggunakan mati itu mutawafa. Ya, mati mutawafa. Tidur. Hah? Ini kita buktikan ini. Mutawafika itu tidur. Ini nganan tidur. Ini tidur. 40 sama Az-Zumar 42, my bre. Ini tidur. Di Ali Imran. Tidur. Kalau mau ganti ayat silahkan. Mati. Terima aja kenyataannya. Lihat mutawafa mati. Mutawafa mati di mana? Ini lihat ini kau lihat layar mata kau di mana? Tidur itu nganan. Mana? Ini terjemahan. Ini terjemahan bahasa Quran ini. Lu main terjemahan? Itu gua lu hancur. Ayat 60. Udah ya hancur ya. Kau kemana lagi kau? Enggak bisa, Ben, lu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lu mau ganti ayat apa? Udah ya. Ganti ayat apa? Oke, jadi kita mau masih di sini aja. Tidur itu yanam, wafat itu, mati itu ini. Ya, kenapa lu nggak buka Az-Zumar ayat 62 sih? Kenapa nggak buka Az-Zumar ayat 62? Apa itu Az-Zumar ayat 62? Ya, lu pengen lihat mutawafika artinya tidur kan? Az-Zumar. Iya, Az-Zumar ayat 62 lihat kata per kata. Ayat 60 salah. 42 QS berapa salah. itu? QS berapa itu? Az-Zumar 42. QS berapa? 39. QS 39 ayat? Yes, 39. Lu lihat di sana. 39 ayat? Ayat 42. 42. Yes. Oke. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Nah, di situ apa tuh? Oke, lihat ini. Iya. Pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Itu katanya apa tuh? Oke, saya pakai Google Translate aja dah. Aduh, itu lu gua ini yang tadi yang kata per kata dikeluarin lah.
Oke ya, saya kan pakai handphone gara-gara kau ingin membuktikan. Pakai kata per kata, Bre. Pakai Al-Quran kata per kata kan banyak gitu. Oke. Ntar, ini kok nggak bisa ya? Ntar, ini ya, aku Google Translate Hub. Ini kita lihat kamus. Panjang. Kamus Arab Panjang bet. Ini mau Indonesia. gua geprek sekali. Oke. Meliutnya lama bet. Oke, ini. Tolong. Tuhan mati jiwa ketika kematiannya yang belum dibuat dalam tidurnya. Dia menghabiskan. Mati kok semua di sini? Itu tidurnya apa tuh? Hah? Ya mana ada di sini tidur? Mati semua kok. Itu ada tidurnya, Bre. Di mana tidur di sini? Itu Ini tidur. Aduh, astaga, Ini itu tidur. tadi lu baca sendiri tadi. Oke, kita masuk ke ini ya. Ntar aku stopkan ini. Masih kurang. Nih, dalilnya ada lagi di Surat berapa? Surat berapa tadi? Bentar. 30 berapa teh? Al-An'am ayat 60. Al-An'am itu berapa teh? 6 ayat 6. Enam. Surah 6. Kok ayat sih? Ayat berapa tadi? 60. Oke, 60. Lu lihat kata per kata, lu lihat di sana. Ntar ya. Ini Translate mau lu urapi segimana? dia pun yang bisa ngalahin mewafatkan. Al-Quran. Ini mewafatkan ya. Di malam hari dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan padanya untuk di ajal ya yang telah ditentukan, kemudian kepadanya tempat kembalian. Nah, Kemudian, ajal apa tuh? Ajal kan Arabiknya kan ajal. Nah, ini iya. wafat beda lagi nih. Ya tawafakum. Ajal apa? Lu scroll ke bawah, lu scroll ke terjemahannya, lihat apa? Oke, berarti Nah, tuh, lu baca. dan dia menidurkan. Kenapa dibuat menidurkan sementara dia tadi kamu minta letter-let, Tahu wafa itu tidur, selamat datang di Sekarang ini. Sekarang bentar. Yang betul itu yang atas, yang terjemahan letterletnya atau yang terjemahan tafsir. Yang kena namanya kau. wafat itu nggak cuma mati, tidur juga bisa. Ini lihat. Jangan lu ngomong Yang saya tekan itu loh ya, yang saya tekan itu. Ajalnya. Oke. 55. Lihat ini. Bisa Arabik, Yang diwarnai itu, yang diwarnai. Lihat. Iya. Mewafatkan kalian, tapi kenapa diterjemahkan jadi tidur? Nggak usah Oke. kita pakai kata wafat. Yang betul. Bahasa Indonesianya. Yang betul itu mana, bro? Yang betul ini. Nggak usah dipakai kata wafat. Wafat itu Arabik, itu kan ya. Oke. Yang betul. Nah, itu kan wafat itu Arabik. Kita lihat Indonesianya apa di situ? Yang ini, yang warna orange ini yang betul atau yang di bawah? Dengerin gua, Ya. dengerin Gen. Wafat itu bahasa Arab, nggak usah dipakai. Kita pakai bahasa Indonesia. Oke. Nah, Jadi ini apa di terjemahannya? Lihat ya, yang warna itu kan Iya. mewafatkan. Wafat itu bahasa Arab, Bren. Iya, mewafatkan kan? Iya. Tapi Wafat di itu bahasa terjemahan Arab, Ben. nih, yang terjemahannya malah diterjemahkan menidurkan. Ya, memang Artinya tidur, tidak Ben. konsisten. Tidak konsisten. Terjemahan yang mana mau dipakai? Memang tidur, Terjemahan Ben. yang Memang tidur, Ben. Diterima aja, Ben. terjemahan- Wafat itu memang tidur, Ben. terjemahan yang letterlet atau terjemahan tafsir? Wafat itu bahasa Arab, Ben. Itu Iya, dihilangin udah. aja, wafat dihilangin aja. Orang Arab Perlu mengatakan, dimasukin ke bahasa dia mengatakan begini, sebagai seorang Arab, saya tidak pernah tahu Udahlah, sesuatu ini gua buka arti mute-nya semuanya ya. yang lain selain Mudah-mudahan, Ben. kematian Mudah-mudahan kita, Ben. untuk ungkapan ini di dalam ataupun di luar Al-Quran. Oke. Bantah apa lagi? Aku akan buka semua. Oh. Silakan kembali berdialog. Oke. Bismillah, selamat datang di kebenaran. Oke ya. Saya yang bingung gini loh, yang bingung gini ya. Dari awal dia menyatakan Yesus sama Isa itu beda. Sekarang dia ngemis di Al-Quran gitu kan, yang menyatakan mau menghubungkan antara Yesus dan Isa itu sama. Lu coba Ben, jadi orang konsisten Ben. Yesus sama Isa sama atau enggak Ben? Saya jawab ya. Sesuatu yang saya tidak imani saja menyetujui yang saya imani. Nggak usah begitu. Lu dari awal bilang kalau Yesus sama Isa itu beda. Memang beda kok. Ngapain lu ngemis di Al-Quran? Saya nggak butuh. Tanpa Al-Quran Kristen sudah hidup. Ya,
Sekarang Hanya sama ente di dalam Al-Qur'an, Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh, lu percaya nggak? sudah nggak apa-apa. Memang nggak bisa. Aku tidak ada urusan. Percaya nggak? Dengarin dulu. Makanya jangan munafik jadi orang, Ben. Kalau bilang sama, kalau bilang beda ya beda. Begitu. Dengarin ya. Konsisten orang. Dengarin ya, Bro. Bisa aku jelasin samamu, Bro? Justru ini yang mesti lu dengerin gua. Lu bilang sama atau beda? Itu aja udah. Tadi di sesi yang tadi lu mengatakan Yesus sama Nabi Isa itu beda, ya kan? Iya. Sekarang tiba-tiba lu ngemis di Al-Qur'an. Ini ada yang di layar Nyambungnya itu, Ben? Ini yang ada di layar ini kalau ku bahas ini bumerang lo buat kalian. Dikatakan contoh Nabi Isa masih hidup di langit bertemu dengan Muhammad. Betul. Oke, pertanyaan saya. Bukan di gereja. Oke. Nabi Isa tidak kenal sama yang namanya gereja. Dengarin ya. Ya. Di Quran ada loh kata gereja. Nggak ada gereja. Oh, belum ada. Nabi Isa turun yang kedua kali itu bukan di gereja. Dia tidak kenal sama gereja. Enggak ada ya? Kenal. Iya, di awan-awan. Kalau dalam Islam turun yang kedua kali di mana? Di Masjid Al-Hud nanti dia akan menjadi makmum yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Ini, aku mau tanggapi yang ada di layar ini dulu ya. Ya, tanggapi aja dulu. Nabi Isa sama Yesus sama atau tidak? Tidak sama. Tidak sama, lu ngapain ngemis di Al-Quran? Siapa yang ngemis? Itu tadi ngemis lu di Al-Quran. Kamu lagi lu dengar dulu. Sama kita dilahirkan. Nabi Isa dengar dulu. Kita juga udah mulai gagap. Dengar. Madewa, dengar dulu. Kita sama, ya kan? Erben kasih dulu Bang Dewa. Kan lu udah banyak sama gua. Kasih dulu Bang Dewa ngabisin, baru nanti lu tanggapi. Silakan Bang Dewa, ngabisin Bang Dewa. Di sini kita bisa kelihatan ya betapa munafiknya orang seperti Erben ini. Okay. Pertama mengatakan dia itu Nabi Isa dengan Yesus itu beda. Tapi sekarang dia ngemis dalam Al-Quran. Nyomot lagi udah gitu. Penafsiran sendiri. Kalau misalkan dia ngemis dalam Al-Quran, dia percaya. Kalau misalkan Yesus sama Nabi Isa itu sama, berarti dia harus percaya. Berarti dia harus percaya kalau Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Mengikuti Erben. Betul. Sekarang, sebentar. Sebentar. Jangan dulu ganggu. Sebentar ya. Mbak Dewa saya jawab ya. Nah, sekarang Brother Erben tanggapin Bang Dedeo. Bang Dedeo, sabar dulu kita kasih. Lanjut. Oke, saya Suara chorus kecil, suara Bang Dewa kecil, suara Bang Erben kecil. Sebentar ya. Sepakat, Farkuson. Sebentar. Bukan, saya mau tanggapi dulu si kawan tadi. Mengapa saya lari ke Quran? Karena gini ya, tadi kan awalnya Slayer bilang bahwa apa yang tertulis di dalam kitab itu nggak boleh ditafsir-tafsirkan. Saya mengunci omongan Slayer. Dan saya membuktikan di ayat Quran memang wafat. Tetapi dibilang kok tidur. Kau diam dulu. Ya, gue tanya wafat bahasa mulut kau kayak mulut pantat ayam. Heran aku lihat kau. Pantat ayam. Nah gitu dong. Jadi gini, Slayer. Ya. Saya tadi bro hanya membuktikan omonganmu, rupanya ketika masuk ke Quran, kamu juga harus menafsir. Mana ada tafsir, lu yang lari ke tafsir. Buktinya itu mewafatkan kok bro. Jadi itu aja ya. Jadi bahasa Arab bahasa Arab. Iya, wafat itu sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Nah, kan gitu. Dan di dalam KBBI itu diberikan kepada orang-orang yang terhormat. Oke ya. Wafat itu ya. Dalam bahasa Indonesia bisa tidur. Jadi saya percaya dengan apa yang tertulis di Quran yang mengatakan. Ya, percaya ya. Saya percaya kepada apa yang tertulis di Quran, bukan bagaimana ya, daripada mengimani apa yang ocehannya Slayer. Iya benar, Nabi itu bukan saya percaya menjadi iman. Mahadewa ini mulutnya kamu. Bukan, saya lebih percaya yang tertulis di sini daripada ocehanmu. Iya, gua juga percaya Al-Quran daripada. Tapi, aduh, Mami, sekolahkan dulu mulanya siapa sih Dewa ini. Lebih baik kita ngegas berbagi daripada ada isinya. Itu ternyata isinya racun, Ben. Oke, saya tanggapi dulu dong. Ada yang share screen Rai 9 ini.
Ini. Beda ya. Oke, memang beda kok, beda. Bukan hanya beda, nggak ada hubungan. Angkatan Isa Al-Masih. Apa yang dengerin? Apa yang ada di Quran tidak ada hubungan dengan apa yang ada di Alkitab. Saya mau tanggapin ini boleh? Apa? Kores. Aku tanggapin ini dong yang iya. Tapi aku mau tanggapin ini dong yang ada di layar ini. Ini menurut saya bagus ku tanggapi. Dikatakan buat pesan juga buat teman-teman gitu. Bentar dulu Pak Pani. Tunggu ini ada pesan bentar kok. Gimana? Jadi timelinenya itu ketika di surah Maryam itu bukan bicara waktu di penyaliban gitu. Jadi di An-Nisa 157 kan jelas tidak dibunuh, tidak disalib. Timelinenya gitu loh, Reben. Jadi begitu di surah Maryam tadi itu bilangnya itu nanti pada saat setelah kedatangan kedua kami itu nanti semua manusia itu pasti mati gitu. Ini bukan bicara tentang waktu di peristiwa penyaliban gitu. Itu mesti Erben mesti paham dulu gitu. Oke. Jadi gini, aku membaca di salah paham ya. Bentar. Sebentar. Aku ada baca di buku ini di surah Nisa surah 4 157 158. Maryam 1933, Al-Maidah 5 106 117, Al-Baqarah 2 87, Ali Imran 3 5. Ini sepakat mengatakan Isa itu wafat. Itu saja. Ya, tapi kalau kalian artikan wafat di sini bukan wafat atau nanti itu urusan kalian, tapi yang jelas wafat. Kapan? Dan itu kan sudah tidak disalib di dalam Al-Qur'an. Iya, makanya aku bilang Isa bukan Yesus, sudah aku bilang. Apa yang ada di nggak usah ngemis di Al-Qur'an ente. Saya tidak mengemis. Aku heran lihat kau ngerti kau kronologinya. Waduh, kenaikan Isa Al-Masih ganti. Bukan, dengarin. Isa Al-Masih ganti gitu ya. Dengarin ya, Mahadewa, Dewa. Ini ketawa, aduh. Lucu aja main Ben. Ya. Tapi aku mau tanggapi yang ini loh, yang sebenarnya 404 apa? Nabi Isa masih hidup di langit. Oh luar biasa ya, ribuan tahun masih hidup. Bertemu Nabi Muhammad selalu bersajat dan ruh sama-sama kayak beliau. Pertanyaan saya, kapan Muhammad baginda ini naik ke langit? Coba dulu. Yang ditanya waktunya. Ya, Ibu silakan yang lain maju. Oke. Udah beres, udah tanya dulu Nabi Isa sama Yesus sama nggak? Enggak, aku nggak sama, nggak usah dibahas, udah nggak usah sama. Kau punya mulut daun otak enggak sejalan, tapi saya sudah enggak. Waduh, Fahmi. Ya. Ini coba dulu kawan. Saya sudah bilang dari tadi sama kamu. Isa dan Quran semuanya nggak ada hubungan dengan Alkitab kami. Ya udah nggak usah dibahas. Itu ngapain gua jawab? Saya hanya bertanya untuk mengetahui. Saya tanya sekarang topik baru. Kapan baginda Muhammad itu naik ke surga bertemu dengan Isa? Boleh kasih datanya enggak? Ada datanya, ada. Boleh. Sama atau enggak Yesus sama Isa? Kan udah dijawab tadi, nggak sama, Kak, kurang aja kan ya. Nggak usah dibahas, Ben. Nggak usah dibahas. Oke. Apa yang mesti dibahas, Ben? Enggak. Sama. Kapan ini? Ya, nggak usah dibahas. Kata gue juga ngapain kalau misalkan dibahas ternyata itu beda. Waduh, berarti kau takut dong. Bukan takut, ngapain dibahas juga gitu. Bener nggak? Mau cari tanggal gitu atau apa? Bukan. Apa peristiwa ini real atau mimpi? Ya kalau itu kan yang nggak usah dijawab, dia udah bilang beda. Oke. Ngapain dijawab kalau apakah peristiwa ini real atau mimpi? Nggak akan dijawab, Ben. Soalnya beda Nabi Isa sama Yesus. Beda Nabi Isa sama Yesus. Jawablah. Ya, ente akui dulu Nabi Isa dalam Al-Quran percaya nggak tidak disalib, tidak dibunuh. Kau kurang ajar, dari tadi ku bilang jangankan Nabi Isa. Seluruh kitab Quran gak ada hubungan dengan iman Kristen dengan Alkitab. Ya udah, ngapain gua jawab juga gitu kan? Oke. Iya, kalau kami boleh nggak? Kecuali kalau ada aku tanya deh. Kristen yang bilang aku tanya deh. Nabi Isa dengan Yesus sama, gua jawab gitu. Tapi kalau beda, enggak usah. Yang share ini kan RAY 046 bukan kamu. Iya. Iya, jadi
Kapan Nabi Muhammad naik ke langit berjumpa Nabi Isa? Apakah ini peristiwa real atau mimpi? Beda Ben, soalnya Isa sama Enggak, Yesus kau kan diam beda. dulu. Beda. Saya tanya Betul, kepada beda. Ray. Makanya nggak Ray, akan dijawab. jawab dong bro. Nggak akan dijawab Ben, soalnya kita nggak ada kesamaan gitu. Kecuali kalau Oke. ada kesamaan, baru gua jawab. Sekarang saya akan share screen. Nah, share screen aja Ben. Soalnya Oke. beda ini Nabi Isa dengan Yesus. Oke, Oke, ya. saya share screen. Ada dua hadis yang mengatakan peristiwa itu mimpi. Ini dia. Ya. Sahih Muslim nomor 236 sama hadis Al-Bukhari 6963. Itu mengatakan bahwa itu peristiwa mimpi loh, Isra Mi'raj. Lihat ini. Ya. Terus? Ya sudah, itu bukan peristiwa real, itu mimpi Iya. aja. Nggak apa-apa. Terus gimana? Oke. Soalnya Ya. beda soalnya. Lebih beda kok. Mimpi. Ngapain Ini. gua jawab juga gitu kan? Oke. Kalau misalkan Jadi oke. ini ada hadisnya, saya sudah tunjukkan, tinggal dibaca. Ya. Oke. Oke. Jadi Ya, jadi terima kasih lah ya saya. oke, siap. Oke, Tuhan berkati kalian semua. Mahadewa Ya, makin siap. makin dewasa ya. Ya, lu juga makin otak dipakai Ben ya. Oh iya, kalau saya kan Oh, iya. selalu luar biasa. Iya, luar biasa. Gue biasa di luar Ben. Iya, memang kan biasa di luar karena kamu nggak masuk surga, bro. Oh iya, Kalau di nggak luar. pernah naga di surga, betul. Iya. Iya. Dan nggak pesta seks tuh 70 tahun burung tegang itu. Kalau kamu itu ada yang kayak gitu. Dari pantai banyak pejuang minyak ya. Aduh. Pejuang minyak ya. Aduh. Masa ada surga kerjanya kayak gitu ya Tuhan. Masa di surga perang naga sih? Oh, nanti Minyak lagi. Udah penjual minyak, penjual ketoprak juga ada di situ. Oke, sekarang aku berikan waktu sedikit samamu. Di mana ada di surga jual minyak? Ada Ben, baca aja. Coba. Berikan dong datanya. Sepanjang saya baca Alkitab. Sepanjang saya baca Alkitab nggak ada. Nggak ada ya? Enggak. Lu Jadi baca aja sekarang lah, baca sendiri. sekarang kau tunjukkan dong. Ya lu baca aja. Iya di mana? Ya gua nggak tahu, lupa. Nggak tahu. Berarti mulutmu lebih pintar dari otakmu. Iya dong. Tapi otak gua ini lebih sering membaca Alkitab daripada ente. Nah, jadi artinya, Bener nggak? jadi yang mau sampaikan samamu, apa yang kamu sebutkan tadi tidak ada di dalam Alkitab. Oh ya, Yang coba ada itu, pesta seks ada nggak dalam Al-Quran? Coba gua pengen lihat. itu ada bidadari, itu aja. Kalau di Quran, Tuh Erben kena mulu dibilangin beriman tuh jangan yang ditafsir Erben. oke. Saya kalau lihat di Quran dikatakan disediakan bidadari bermata jeli, ada di Quran. Tapi kalau dilihat di hadisnya dan tidak ada. tapi kalau dilihat di hadis dan di Maka tafsirnya, Yesus sendiri menyediakan 100 istri. waduh, ini orang rocos. Udah, kamu ngomong aja dulu supaya kau bisa Ada tidur. dalam Bible Yesus menjadikan 100 istri. Coba kau baca di mana ya? Matius 12:9. Diganti sama ladang terjemahannya. Oke, itu Istri kan dihilangkan Pak Lamadewa, istri kan bukan. dihilangkan. Gini. Istri kan dihilangkan. Dengarin. Kan dihilangkan tuh. Bisa saya jelaskan itu? Ya itu sini Ben istrinya dihilangkan katanya. Nah Bukan. gimana tuh? Jadi gini, Istri dihilangkan. Apologet Coba lagi. dengarin. Coba Bang Kores, saya screen Bang Kores. Gak Udah. bisa aku ke laptop ini, yang HP. Oke, Nah, kasih ya. bentar. Jadi gini, iya. Ya, kasih ya ayatnya. Istri di situ, kalau saya sudah cek dari teks Yunani, itu tidak bentuk kata benda. Tapi itu bentuk, iya, itu bukan kata benda, tapi kata sifat. Bukan Iya. laki-laki, bukan Oh perempuan, berarti istri, nggak bukan. dikawinin? Iya. Bukan istri Iya, beneran? itu Oh, bukan. zina berarti. Bukan. Cerita kali. Parah. Iya, kalian udah ya. Bercanda Ben, saya jelasin. Jadi gini ya, saya pikir kalian coba. Ampun, jelasin. Enggak, itu kata benda itu. Ada kok. Coba gantian sebentar ya. Gak apa, iya, Oke, pengen tahu oke, apologetnya oke. gimana dia. Siap, Coba siap. Ben, gimana Ben? Dia bilang tadi kan itu kan adjektif ya. Itu sebenarnya noun. Oke, tunjukkan ayatnya. Di mana? 19:9. Matius 19. Oke, kita nggak apa-apa. Kita kan namanya juga belajar. Matius Ternyata belum 19. tahu lu ya Ben ya, aduh. Lu tahu ya? Jadi gini, kenapa saya tanya sama kalian? Supaya datanya jelas. Dan setiap orang yang meninggalkan rumahnya atau saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan atau ayahnya atau ibunya atau anak-anaknya atau ladangnya karena namaku, ia akan mendapat 100 kali Istrinya lipat. gimana? 100 kali lipat di sini. Enggak Istrinya Ini. gimana? Hah? Ini. Lihat, 100 kali lipat di situ. Dinaikkan. Bukan. Itu. Yang harus dilihat itu bukan di situ. 100 kali lipat. 100 kali lipat itu ekaton talaustai. Yang bawah ini.
Yang bawah, yang bawah. Bukan. 100 itu, iya, itu. Iya. Lihat, ejektif kan? Istrinya rasa 100. Yang ini kan nol benda. Aku heran lihat kalian nggak ngerti kalian. Yang Wahidin nol benda. Lihat, yang ini yang bawah. Yang Wahidin nol apa bukan? Dengar dulu, Edi. Kamu yang Wahidin nol apa bukan? bukan, yang 100 kali lipat itu ejektif. Jadi gini. Nol apa bukan? Dengarkan ya, saya jelaskan sama kalian. Jadi bukan istrinya yang 100 maksudnya di sini. 100 kali, dengar dulu. Istrinya rasa 100 itu. Bukan. Biarin asal gesek aja. Tugas kita menyodorkan ayat. Jadi gini. Kata yang harus dipahami di sini adalah kata 100 kali lipat. Apakah 100 kali lipat istri? Apakah 100 kali lipat anak? Apakah 100 kali ini? 100 kali di sini bukan kata benda 100-nya, tapi itu ejektif, artinya sifat. Jadi pengabdian seseorang kepada Yesus, maka nilainya, harganya itu akan didapatkan 100 kali lipat keuntungan itu. Termasuk istri, termasuk Jadi sekarang gini, pertanyaannya sekarang, bentar. Aku heran lihat kalian itu, aku cukup sabar loh. Aku kan menjelaskan, dengar dulu. Aduh. Istrinya rasa apa? 100 kali rasanya ya? Dengarkan, kan saya sudah jelaskan. Gua cuma nanya sama Aku kurang ajar kau. Rasanya 100. Rasa 100. Kurang ajar, kamu kurang ajar. Ini kuda aku jelaskan. Jadi ya, saya kalau gini ya. Dengar. Sebentar. Boleh nggak? Sebentar dulu. Enggak. Ikhwa kasih ini Ikhwa ya, Erbennya kasih ngomong ya Ikhwa ya. Kasihan. Jadi dalam arti gini, kalau memang mau debat di sini masalah-masalah konsep ini, yang matang kayaknya ini nggak matang. Jadi gua kasihan ngelihat lu jadi bulan-bulanan gitu loh. Kan ya, dengerin ya. Enggak apa-apa, akhirnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dengerin ya. Ikhwa bersabar ya. Dulu Erben ngejelasin. Jadi gini, kata kunci yang harus kalian pahami di sini, 100 kali di sini itu tidak berbicara jumlah, tapi itu berbicara sifat. Ini kan ejektif ini. Kelihatan kan ejektif kan 100 kali lipat. Terima kasih kalian menunjukkan. Memang kalau istri itu kata benda, tapi di sini yang 100 kali lipat itu sifat. Jadi bukan jumlah. Baru kalau, waduh berarti kalian makanya gini ya. Kalau kalian jadi 100 kali sifat istri sifat pengabdian seseorang nilainya itu sangat luar biasa nilainya, itu mau ditegaskan di situ. Jadi bukan dia sangat luar biasa nilainya. Iya. Saya kasih satu contoh lah ya sama kalian. Ketika Saifuddin Ibrahim menjadi Kristen, maka dia mendapatkan nilai daripada pengorbanan dia menjadi Kristen itu, nilainya berlipat kali ganda, tak terhingga. Itu mau disampaikan. Oke, saya pikir saya sudah. Jadi gini ya, kalau kalian memang memahami seperti itu ya silakan kalian. Tapi gini, tidak ada. Saya gini ya, saya sudah cukup banyak membaca buku-buku teologi ya. Tidak ada ajaran bapak-bapak gereja atau pendeta manapun yang punya pemahaman seperti yang kalian ajarkan. Tidak ada. Iya, yang tertulis di sini, makanya saya bilang ini kata sifat. 100 kali lipat itu bentuknya sifat. Oh, itu kata sifat, bingung saya. Ini bukan istri, anak, semuanya itu kata benda. Tetapi yang 100 kali lipat itu sifat, itu nggak 100 kali lipat itu kata sifat, bukan jumlah. Bukan, itu kalau kenikmatannya, maksudnya kenikmatan istrinya 100 kali lipat rasanya. Ya, jadi oke ya, saya pikir saya pikir ini gini ya. Saya pikir gini ya. Kalian itu nggak dewasa. Sudah. Sekarang begini. Sebentar. Sekarang gini. Jadi kata bendanya. Jadi ada yang diterangkan kualitasnya gitu. Kata benda itu sebentar. Yang ditanya itu tadi kenapa itu dihilangkan kata gunaika itu. Oke. Sekarang begini ya, supaya ketika seseorang menafsirkan itu makin kuat, maka kita harus ambil perbandingan dengan pandangan tokoh-tokoh. Sekarang begini. Pertanyaan saya kenapa dihilangkan? Bisa nggak kalian diam, weh? Sebentar. Sekarang begini. Pertanyaannya gini, kita bandingkan dengan 72 istri dengan 100 istri ya. Coba tunjukkan dulu, ada nggak teolog Kristen yang memahami bahwa istri di sini seperti yang kalian pahami? Sebentar dulu. Ada nggak pemahaman gereja? Sebentar dulu. Ada nggak pemahaman gereja yang mengajarkan seperti yang kalian pahami? Kan tidak ada. Oke. Logika begini, Yesus itu di surga itu makan minum nggak, Ben? Dengar dulu, kan kita bukan lari ke situ. Di surga itu makan minum. Kurang ajar kau binatang, kau lama-lama kulihat.
Kau dari tadi kau dibaikin. Heran juga. Makan minum Bang Maliwa. Dengarin ya. Sebentar. Sebentar. Jangan dulu selesaikan satu-satu topik. Makanya itu bilang. Enggak. Ada hubungannya. Saya mau jawab yang tadi dulu. Saya mau selesaikan. Jadi gini ya. Ada nggak? Dengar. Sebentar, saya selesaikan dulu yang tadi ya. Udah, gua udah paham, kami udah paham. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan yang tadi, saya pikir kita akhiri aja. Ya udah akhiri aja, Ben. Oke, tapi saya selesaikan. Oke ya. Jadi gini. Pami sebentar ya. Satu kalimat aja. Kalian tunjukkan dulu tafsir bapak-bapak gereja atau para pendeta yang menafsirkan bahwa artinya di situ 100 istri. Nah, begini, Ben. Sebentar. Kau diam dulu kau. Katanya satu kalimat. Oke. Jadi oke ya. Tetapi kalau 72 bidadari ada banyak tafsir yang bisa kita berikan. Ada banyak ulama yang setuju. Tetapi kalau 100 istri tidak ada bapak gereja, tidak ada juga siapapun yang menartikan itu di surga ada 100 istri, tidak ada. Oke, thank you Giamut dulu. Jadi itu dari tapi kalau 72 bidadari itu banyak. 72 bidadari itu banyak. Banyak. Hadis juga ya, Quran juga ya, ulama juga banyak. Itu bedanya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang didiskusikan. Mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin melihat video ini. Saya tidak bermaksud menyerang pribadi, tetapi kita harus mendudukkan letak masalah itu secara proporsional. Teman-teman, tidak usah saya masuk dalam ranah Quran yang begitu mendalam karena itu merupakan kitab kalian. Tetapi saya ingin masuk dalam apa yang namanya itu ilmu pengetahuan lah atau artilah. Para polemikus muslim ini demi menutupi sesuatu, maka mereka harus menjadi botol. Kenapa? Masa iya wafat itu artinya sedang ditidurkan? Kalau kita melihat realita di lapangan atau tetangga atau siapa saja masyarakat disebut wafat, itu berarti mati. Tidak pernah tidur. Aduh. Jadi yang saya maksud teman-teman, mereka ini begitu masif dalam memberikan argumen-argumen yang tanpa arah. Masa ia wafat itu disebut ditidurkan dan lain sebagainya lah. Nah, sampai kapanpun kata wafat ini pasti mati atau meninggal, bukan tidur seperti biasa. Karena ketika apologetik Kristen ini memberikan sebuah argumen dan data dari surat Ali Imran mengenai kematian Nabi Isa, di sana dituliskan, itu kan ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban dari polemikus muslim. Maka polemikus muslim ini yang sudah sangat banyaklah mengoceh gitu ya kan, mengatakan itu ditidurkan. Sejak kapan wafat itu jadi tidur? Kami yang salah mengerti, atau kata itu yang mengerti, atau kalian yang terlalu tanda kutip tak mengerti apapun atau memaksa gitu loh. Saya menjadi bingung gitu loh. Kok mereka ini menentang sebuah definisi demi menutupi sesuatu dan katanya itu terjemahan. Nah, mutawafika katanya kan. Nah, jadi mohon maaf teman-teman, saya juga harus jujur katakan, hal ini juga pernah saya tanyakan kepada seorang ustadz yang berasal dari Madura ketika dalam suatu ruang diskusi langsung dengan beliau. Saya mengatakan kepada dia, apakah benar kata wafat ini menunjukkan, mutawafika ini menunjukkan bahwa Isa itu sebenarnya wafat atau alias mati? Maka ustadz itu dengan berani berkata, benar, ini memang wafat, setelah itu baru diangkat. Tetapi ini tidak diterima oleh semua atau rata-rata polemikus muslim atau muslim. Dan menurut saya, pemahaman ustadz ini juga ditentang oleh banyak orang. Karena dalam pemahaman banyak orang, khususnya rekan-rekanku umat muslim, bahwa Isa itu tidak mati, melainkan diangkat. Dan apa yang dituliskan dalam surat Ali Imran ini merupakan sebuah fakta, dalil bahwa Isa itu memang mati atau wafat, begitu.
Tetapi pada faktanya ada banyak mereka yang menentang itu. Ya biarlah, terserahlah teman-teman saja yang menyimpulkan dari diskusi ini dan apa yang saya sampaikan. Jadi mau sampai kapanpun dicari-cari atau mau mencari pengertian itu tetap wafat, ya itu mati gitu loh, bukan yang lain gitu ya teman-teman. Jadi yang kedua dan seterusnya, bagaimana apologetik Kristen ini hampir marah, bahkan karena melihat terlalu banyak para polemikus Muslim ini mengoceh, maka terpancing juga dia rupanya. Untung tidak salah bicara, untung tidak menghina atau mencaci maki atau menghujat, tetap dalam kontrol seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, dengan sopan, lemah lembut untuk memberi pertanggungjawaban. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, jadilah cerdas. Ini dunia internet sudah sangat luar biasa. Teman-teman tinggal mengetik atau mencari tahu apa yang disampaikan oleh para ustadzmu atau para polemikus Muslim yang sedang berdebat apakah yang disampaikan itu benar atau hanya sebuah klaimiologi yang akut. Nah, teman-teman, jadilah cerdas. Jika ada perkataan saya yang salah, mari kita saling mengajari, dan mari kita saling mendukung, dan mari kita saling mengarahkan. Kami sebagai orang Kristen wajib meluruskan, tapi juga berhak untuk bertanya kepada orang-orang seperti para polemikus Muslim ini yang sudah sering membahas kekristenan di dalam channel-channel mereka. Sampai di sini video teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya banyak orang yang mendapatkan informasi melalui channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.